Ya, Anda kembali bersama kami dalam dialog 4 pilar MPR RI. Pak Mujib dan Ibu Sri, ini kalau kita berbicara mengenai promosi sekarang, ini kan wisata dan juga kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa terlepaskan. Nah, ini tapi kalau kita ngomong-ngomong promosi, ini kita mencontek dari beberapa negara lain saja, kayak nampaknya kita agak sedikit kalah nih Pak. Dari mulai Korea yang muncul dengan K-pop dan film-filmnya, begitu juga dengan Jepang. Ditiru juga dengan beberapa negara-negara lain yang kali ini mulai Turki juga Pak. Dulu sempat India. Nah ini Anda melihatnya seperti apa? Apa karena kita kurang promosi sehingga kita tidak menjadi tuan rumah sendiri di kebudayaan Indonesia ini? Ya, pertama kebudayaan itu kita maksudkan ada dua hal. Yang pertama adalah menjadi jati diri bangsa. Dan ini menjadi komitmen seluruh warga Indonesia untuk berpegang teguh pada dasar-dasar yang sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Yang kedua, ini adalah merupakan produk yang bisa juga menghadirkan untuk pengembangan ekonomi, menghadirkan devisa kepada negara. Oleh karena itu, apa artinya kalau seandainya kita punya kekayaan yang luar biasa? Kalau kita keluar, kebudayaan kita itu selalu mendapatkan aplaus yang luar biasa kalau kita ada di forum-forum internasional. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan waktu di UNESCO gitu. Itu luar biasa. Kemarin di Amerika misalnya dengan angklung dan sebagainya. Itu memang perlu ada intensitas promosi yang harus lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan pemerintah sengaja untuk memberikan dukungan yang besar yang mencukupi untuk mempromosikan Indonesia, termasuk mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki, termasuk juga heritage yang kita miliki, termasuk alam yang kita miliki dan lain sebagainya ke luar negeri, menghadirkan juga wisatawan mancanegara, juga menghadirkan wisatawan Nusantara. Itu sebabnya kita setuju dan kita memberikan dukungan, promosinya itu naik luar biasa. Jadi tahun yang lalu sekitar 300-an miliar, sekarang sekitar 3,5 triliun. Dengan harapan pada tahun 2016 besok 12 juta, kemudian di ujungnya nanti pada tahun 2019 bisa naik menjadi 20 juta wisatawan kita. Nah, itu sebabnya kita memberikan dorongan kepada pariwisata, tetapi tentu saja harus didukung oleh sarana dan prasarana yang itu merupakan bagian dari kewajiban departemen-departemen yang lain, unit-unit yang lain. Karena itu kalau tidak ada kerjasama yang baik, saya kira juga agak kesulitan. Kebudayaan sudah memproduk dan menjaga, melestarikan dengan baik, mengelola dengan baik, pemerintah juga berikan perhatian dengan baik. Ketika mau dipromosikan, itu ada sarana prasarana yang tidak menunjang. Misalnya infrastruktur, misalnya penerbangan, misalnya apa segala macam, itu semua harus menjadi satu kesatuan. Ditunjang dengan baik, harus ditunjang dengan baik, dipromosikan dengan baik, juga harus ditunjang dengan sarana, destinasi dan sebagainya yang baik. Oke, Bu Sri, ini Anda juga melihatnya seperti apa sih terkait dengan promosi kita? Kayak terlihat seperti apakah kebudayaan kita kurang promosi seperti itu? Saya kira enggak juga ya, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan walaupun secara teknis itu ada Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya itu baru beberapa tahun ini, tetapi saya kira sejak lama juga sudah promosi-promosi itu selalu ada. Bahkan sekarang ini untuk anggaran Bapak, anggaran untuk diplomasi budaya juga luar biasa. Nah, kita tidak hanya sekedar diplomasi budaya, tetapi bagaimana kita itu kan kemasannya kan pelestarian, tugasnya adalah pelestarian kebudayaan dari perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Nah, diplomasi budaya ya, saya kira menurut hemat saya juga sudah banyak yang kita lakukan, termasuk film. Kemarin itu di Venice dan mendapat predikat yang sangat luar biasa. Nah, hampir setiap bulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberangkatkan dalam rangka diplomasi budaya itu dari sanggar-sanggar seni yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka DPR dan pemerintah sudah sepakat untuk meningkatkan dari untuk pelestarian ini, memberikan fasilitasi, ya, fasilitasi untuk bagaimana sanggar-sanggar komunitas budaya ini bisa eksis, bisa maju, sehingga ujung-ujungnya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan anggotanya atau masyarakatnya, begitu. Betul bahwa
kementerian-kementerian ini harus sama-sama, harus bekerja sama, koordinasi, komunikasi di dalam rangka tujuan yang kita dengung-dengungkan bersama begitu. Karena pariwisata tanpa ada kebudayaan tidak ada rohnya. Karena sebetulnya rohnya segala lini, Bapak, segala lini, Mbak Lisa. Boleh saya katakan bahwa rohnya itu ya kebudayaan. Pembangunan ini, negara ini rohnya di kebudayaan. Kalau orang sudah meninggalkan nilai-nilai budaya sebagai jati diri kita tadi, identitas tadi, ya sudah semaunya sendiri. Oke, Bu Sri, ini kalau kita ibaratnya budaya asing versus budaya kita, ini juga lagi masuk-masuknya nih, karena kita tahu era semuanya pun jadi orang melihat mudah untuk mendapatkan masukan dari budaya-budaya asing ini. Ini bagaimana? Betul. Dan kita tidak bisa mengelak. Tidak bisa mengelak, karena apapun yang datang ke sini kan tidak bisa ditutupi kan. Semua orang bisa mengakses, dari anak kecil sampai orang tua, orang sepuh pun juga bisa mengakses. Sehingga apa? Memang boleh masuk, boleh memakai, boleh meniru, tapi jangan melupakan jati diri itu tadi. Gitu loh. Nilai-nilai budaya itu yang harus kita pegang teguh. Jangan sampai tergeser. Menyadari itu, Mbak Lisa, itu di dalam pasal nanti di Undang-Undang Kebudayaan itu ada pasal yang berkaitan dengan soal informasi kebudayaan. Ini yang harus bisa diakses, dan kita juga aktif menginformasikan kepada dunia, termasuk adalah untuk mancanegaranya. Jangan sampai misalnya orang Indonesianya sendiri mau mengakses kebudayaan kita, di mana ada apa sih nggak ngerti. Nah itu karena itu kita ada pasal yang mewajibkan kita untuk memberikan informasi tentang kebudayaan seluas-luasnya, baik untuk masyarakat Indonesia sendiri maupun untuk mancanegara. Karena kita tahu Indonesia luar biasa luasnya, sekarang sudah hampir 460-an provinsi dan kabupaten se-Indonesia. Berarti begitu kayanya kebudayaan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Mujib dan juga Ibu Sri telah hadir bersama kami di sini. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog 4 pilar MPR RI. Saya Eliza Hasan mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.